Satu kata untuk Malaysia boleh kasih tahu nggak Pak? Malaysia dan Medan seperti kakak beradik. Kakak beradik. Kakak beradik. Wah. Gimana ya? Jadi Malaysia. Gitu. Jadi lucu banget ya guys ya. Wah, cantiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Kalian Indonesia Malaysia, welcome back to my channel di Firza Sikumbang Manja. Nah guys, satu kehormatan kali ini Firza ya kedatangan bintang tamu yang sangat terhormat dan luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Pak Wakil Wali Kota Medan ya, Bapak Aulia. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gimana Pak kegiatannya, aktivitasnya hari-hari ini? Di awal tahun belum banyak aktivitas ya. Belum banyak ya? Belum banyak aktivitas. Mungkin nanti minggu kedua atau minggu ketiga ataupun awal bulan depan sudah mulai. Oh sudah mulai. Oke. Kira-kira Pak, biasanya ini kan awal tahun nih. Ada nggak kayak rencana kerja gitu untuk setahun ke depan itu programnya seperti apa sih Pak? Boleh nggak kasih tahu sama teman-teman kita yang lagi nonton di rumah? Rencana kerja kita ya sama seperti tahun yang lalu juga ya. Karena kan kita rencana kerja jangka panjang, menengah dan pendek itu kan ada. Itu tetap tidak merubah. Nah sekarang kan tugas pemerintah membuat ataupun mengkonsep suatu kerjaan. Bagaimana timbul opini di masyarakat, pemerintah tuh memang benar-benar hadir dan untuk masyarakat. Nah, itu ya. Salah satunya transformasi birokrasi. Nah, jadi birokrasi kita di pemerintahan Kota Medan saat ini lebih terbuka, dimudahkan, tidak ada pungli. Itu salah satu konsen kita di masyarakat agar masyarakat juga paham pemerintahan ini memang benar-benar untuk masyarakat. Wah luar biasa ya. Kembali lagi ya Pak, dari kita untuk kita gitu ya. Nah jadi kalau misalkan terhindar dari pungli itu apa aja sih Pak segmennya gitu? Kira-kira khusus di mana, di bidang apa? Ini yang menjadi apa ya, isu di bawah itu ya sering kita dengar pengurusan adminduk dikenakan biaya. Oh iya. Pengurusan ini itu yang remeh-temeh lah, yang memang kita tidak perlu persulit dan kita harus mudahkan, itu dipersulit. Kalau tidak ada, mohon maaf, tanda kutip, itu nggak dikerjakan. Oh iya benar. Jadi saat ini kita robah pola para ASN kita, struktur jajaran pemerintah Kota Medan. Ayo sama-sama kita bangun Medan ini dengan rasa memiliki dan mencintai, dengan rasa merangkul kita bersaudara. Ayo kita bantu sama saudara kita warga Kota Medan. Wah luar biasa ya guys ya. Nah Pak, Bapak ini kan udah berapa tahun ya Pak ya? Menjabat sebagai Wakil Wali Kota, jalan 2 tahun ya. Boleh bagi-bagi nggak pengalamannya? Apa yang paling berkesan selama Bapak duduk di pemerintahan Kota Medan Pak? Yang paling berkesan itu kita bisa membantu masyarakat secara langsung. Ya di situ sih. Arti katanya kita sebagai pemimpin di Kota Medan, ada keluhan masyarakat yang memang di ranahnya kita bisa bantu secara maksimal dan secepat mungkin. Itu sih kelebihan yang saya pribadi saya rasa. Jadi kayak privilege-nya Bapak lah ya, ketika menjabati posisi sekarang ya Pak ya. Kalau boleh tahu basicnya dulu apa sih Pak sebelum di pemerintahan? Saya dengan Pak Wali sama ya, sama-sama bisnis. Oh sama-sama bisnis? Sama-sama. Di bidang apa Pak? Pak Wali ya banyak lah, dia bisnisnya banyak ya. Orang dia memang pebisnis. Kalau kita sih memang pebisnis, pekerja keras di pelabuhan. Jadi memang nggak ada di dalam pikiran kami itu kami berdua bisa jadi kepala daerah. Oh gitu, berarti memang hal yang tidak diimpikan dan direncanakan ya? Benar, jadi memang sudah takdir dan kami berdua semaksimal mungkin bagaimana membangun opini publik ya. Kita tidak seperti yang lalu-lalu. Nah, itu konsep yang paling mendasar yang sudah kami lakukan saat ini terhadap masyarakat. Terhadap masyarakat ya.
Apa yang sudah Pak Wali dan Bapak lakukan nih selama 2 tahun menjabat? Yang udah dilakukan oleh Pak Wali pertama ya, transformasi birokrasi. Itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, ini program yang cukup bagus ya, saya rasa sangat bagus, menggratiskan seluruh kesehatan bagi warga Kota Medan. Wow. Jadi warga Kesehatan Kota ya, Pak, iya, jadi warga Kota Medan tuh kalau sakit dia tidak perlu khawatir lagi. Hanya menggunakan KTP, dia sudah bisa. Ya? Sudah. Walaupun belum terdaftar BPJS. Benar, ditanggung oleh pemerintah Kota Medan. Nah guys, itu informasi terbaru ya guys ya. Jadi kalau kita dengan menggunakan KTP aja udah bisa langsung gitu ya Pak? Cuman kan ada apa ada prosedurnya? Prosedur pasti ada. Pasti ada ya. Seluruh rumah sakit di Kota Medan silahkan masuk. Cuman yang dasar harus dilakukan adalah kita harus ke puskesmas dulu. Oke, rujuk ke puskesmas yang rayonnya kita tinggal gitu Pak? Bener, rayonnya kita tinggal. Kenapa kita melakukan hal itu? Pertama, dari perjalanan yang lalu ini menjadi pelajaran bagi kita. Obat Kota Medan itu kemarin ada sekitar di atas 5 ton itu afkir. Sebenarnya itu obat jatah pemerintah. Akibat masyarakat tidak mau langsung ke puskesmas, langsung ke rumah sakit. Yang sakit-sakitnya ringan, itu kan harusnya masuk ke puskesmas dulu. Kalau memang tidak mampu dia akan rujuk. Jadi puskesmas itulah menjadi tahapan awal untuk menuju rumah sakit tipe A ataupun tipe B yang ada di Kota Medan. Iya, benar-benar. Jadi puskesmas itu tempat kita tuh menyaring gitu ya. Bahwasanya ini spesifikasinya penyakitnya ringan, berat kah gitu ya Pak? Supaya juga kita punya data rekam jejak medis warga Kota Medan. Oh gitu. Jadi kita punya rekam jejak di wilayah sini itu ada beberapa penyakit. Itu kita harus tahu gitu. Jadi melakukan langkah itu semuanya untuk kepentingan bukan mempersulit ya. Ini harus sama-sama kita pahami. Jangan dia mohon maaf sakitnya ringan pengennya opname. Itu kan nggak bisa. Nggak bisa ya Pak. Tapi itu memang berlaku untuk semua warga Kota Medan yang Medan punya identitas di Kota Medan. Iya, baik dia mampu atau tidak mampu. Bener. Wah, luar biasa ya programnya. Ada program yang akan datang nggak yang mau dilakuin lagi untuk Kota Medan? Untuk saat ini masih itu ya. Masih itu ya. Ya, sembari Pak Wali juga dengan janji kampanye, dia Medan bebas lubang, Medan bebas banjir. Amin, semoga ya tercapai ya. Itu yang akan dilakukan secara maksimal dan butuh konsentrasi yang full di situ. Karena memang di bulan 12 kemarin kita melihat sudah mulai efektif apa yang dilakukan oleh Pak Wali. Iya. Kita berturut-turut berapa hari hujan. Benar. Insya Allah masih bisa teratasi. Ya. Nah, yang menjadi kendala kan kalau air kiriman dari atas. Nah, air dari kiriman dari atas ini yang menyebabkan banjir Kota Medan. Kalau hanya hujan, insya Allah kita bisa tangani. Ya, kita juga butuh gerak cepat daripada pemerintah pusat untuk membenahi sungai dan anak sungai yang memang bukan di bawah naungan pemerintah Kota Medan. Oh, luar biasa ya. Harapan apa gitu untuk warga Kota Medan? Ya, keinginan pribadi saya ya, bagaimana caranya orang-orang susah di Kota Medan ini bisa terlepas dari angka ataupun jeratan kesusahan untuk regenerasi untuk anak-anak. Pendidikan harus kita benahi, rekrutmen tenaga kerja juga harus optimal agar anak-anak ini tidak apatis terhadap masa depan dia karena ketidakmampuan finansial daripada orang tua. Nah, ini pengen bisa terrealisasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkomunikasi dengan Pak Wali dan kita godok bisa lebih baik lagi dan ini bisa ada implementasi yang sangat luar biasa begitu. Wah, amin ya robbal alamin. Berarti sangat penting bagi seorang bapak itu untuk mencapai tujuan yang namanya perkembangan SDM tadi ya, pendidikan anak ya Pak. Karena yang namanya generasi itu pasti akan terus berganti dan berkembang gitu ya Pak. Kalau meregenerasi ya, benar sekali ya. Wah, salut sih ngelihat Bapak itu memiliki jiwa leadership dan memiliki rasa kemanusiaan yang sangat tinggi ya Pak. Sebenarnya bukan rasa kemanusiaan, sebenarnya kan ini kan program daripada pemerintah pusat ya. Kenapa saya bilang itu? Pemerintah pusat kan sudah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Berarti kita setiap daerah tuh harus
berinovasi. Langkah konkret apa yang kita ambil untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sekarang 2023, berarti sekitar 22 tahun lagi. 22 tahun lagi, apakah dengan waktu yang sangat singkat ini Indonesia mampu menuju Indonesia Emas? Nah, itu yang harus kita sama-sama konsentrasi, sama-sama mencari formula apa. Kita mendengar, kita melihat, kita juga harus lebih peka terhadap warga-warga kita hingga timbul sebuah inovasi yang baik agar kita gampang dan sangat mudah menuju Indonesia Emas 2045. Wah, amin, amin. Semoga tercapai dan lancar ya. Semoga tujuan dan cita-cita ya kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Pak, kira-kira untuk kemajuan perkembangan Kota Medan sendiri nih ya, apa perlu usaha atau effort dari pemerintah atau juga perlu nih ada effort dari masyarakatnya itu sendiri Pak? Apakah kita harus saling bekerja sama atau memang harus pemerintahnya aja gitu? Pemerintah sendiri tidak akan mampu, tidak akan sanggup membenahi sebuah kota apabila tidak bekerja sama dengan masyarakat. Nah, kenapa kami ya, Pak Wali melakukan langkah-langkah seperti birokrasi, ya, reformasi birokrasi, menjamin kesehatan warga Kota Medan. Ini menunjukkan kami hadir sebagai pemerintah untuk masyarakat. Ayo dong masyarakat, sama-sama dengan pemerintah kita bangun kota ini. Berarti setidaknya kita sudah membangun mindset ke masyarakat agar masyarakat ini paham. Pemerintah sendiri itu tidak akan sukses kalau masyarakatnya tidak mau, tidak peduli, tidak bisa tercapai apa yang diinginkan. Siapapun pemimpinnya tidak akan bisa melaksanakan hal ini. Tujuan kita sebenarnya untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan ataupun ego daripada kepemimpinan. Benar. Terkadang keluar dari zona aman itu perlu ya Pak ya? Perlu. Iya benar, untuk menerobos tadi ya Pak ya. Saya pamit minum Perubahan. ya. Iya boleh Pak, minum. Santai Pak. Ya. Jangan sampai kering tenggorokan ya. Ya. Kalau pendapatan daerah sendiri nih untuk khususnya Kota Medan, pendapatan daerahnya lebih besar tuh dari mana sih Pak menurut Bapak? Sama-sama besar ya, retribusi besar, dari pajak juga besar. Yang paling besar sebenarnya dari pajak pembangunan PBB. Pajak pembangunan ya. Itu sebenarnya yang paling besar. Paling besar paling ya besar pajak di situ. pembangunan ya. Berapa persen Pak? Itu dari pajak pembangunan aja, pajak bumi dan bangunan itu target kemarin itu sekitar 950 atau 980 miliar satu tahun. Wow, satu tahun guys. 980 miliar ya. Nah ini kan banyak yang orang tidak paham. Apakah sebuah kota itu akan berubah secara drastis kalau kita tidak bayar pajak? Nah ini kita juga di podcast ini saya juga ingin mengedukasi ya kepada seluruh netizen, seluruh masyarakat Kota Medan, ataupun pemilik-pemilik kafe. Jangan takut berkompetisi dalam sebuah usaha. Mereka tidak perlu takut. Yang membayar pajak tersebut adalah konsumen. Konsumen yang membayar pajak. Jadi dalam tagihan, tagihkan aja untuk pajak. Jadi mereka tidak perlu lagi pendapatan mereka dipotong oleh pajak. Nah pendapatan itu juga ada pajak ke negara. Wah, satu ke kota solusi juga yang bagus ada. itu ya Pak ya. Akibat apa? Akibat ketakutan dan kurang edukasi. Itulah yang menyebabkan kita banyak kehilangan pendapatan daerah hingga sedikit melambat pertumbuhan yang ada di kota kita. Ayo dong, jangan takut berkompetisi. Nanti, waduh, ini saya masukin pajak, pelanggan lari. Takut harganya lebih mahal. Tapi kalau kita ciptakan kualitas produk yang bagus, orang tidak mikir pajak. Wah, benar sekali sih, ini salah satu inovasi. Jadi biar kita bisa, para pengusaha ini berpikiran terbuka ya, dan misalnya jangan takut ya Pak ya. Nggak usah takut. Nggak Ini usah kan takut. semua ke kita juga. Nah seperti usaha UMKM, itu kan disupport oleh pemerintah. Gimana kita mau efektif mensupporting para UMKM kalau orang tidak bayar pajak? Nah Pak, kira-kira nih menurut Bapak, apa yang membuat orang di luar negara kita itu mau nih datang ke Kota Medan? Kota Medan ini terkenal dengan kuliner ya. Wisata di Kota Medan hanya wisata kuliner. Masakan di Kota Medan terkenal enak. Terkenal enak ya? Enak dan enak sekali. Enak kali, kalau nggak enak, enak kali. Keunikan kuliner di Kota Medan, rasanya enak,
pedesnya dapat, gurihnya dapat, ya. Harganya juga nggak begitu mahal. Yes, benar. Jadi kita kalau di Medan ini tidak usah takut makan yang nggak enak. Susah mencari makan yang tidak enak di kota Medan. Benar. Mau di emperan gimana pun itu kaget-kaget gitu. Ibaratkan ya kan Pak, lontong malam ya kan Pak. Nah, Lontong malam. 10.000 aja guys udah dapat tuh per porsi. Benar nggak, Pak? Walaupun kita pikir rendang, padahal itu lengkuas ya. Aduh, ada lucu-lucunya Bapak ya guys ya. Nah Pak, terus nih Firza dengar-dengar katanya anak-anak Bapak ada yang studi di Malaysia ya? Ada. Boleh ceritakan sedikit nggak sama teman-teman di rumah Pak? Anak saya ketepatan kuliah di Sunway ya. Sunway di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, Oh. Sunway. Dia ambil One Academy. One Academy. Jadi dia ambil desainer. Ya. Alhamdulillah sudah selesai. Adiknya juga bakal nyusul. Oh, adiknya Adiknya nyusul. bakal tahun depan nyusul Gantian di ya. Kuala Lumpur juga ambil otomotif engineering. Oh, otomotif engineering. Jadi Wah. spesial otomotif untuk mobil ya. Heeh. Ketepatan dia memang ingin menggeluti yang namanya otomotif, dia perdalam lagi ini. Oh, gitu. Insya Allah di Malaysia menjadi tempat untuk menimba ilmu. Wah, kenapa Bapak memilih Malaysia? Seberapa penting sih pendidikan di Malaysia, Pak? Pertama ya, kualitas pendidikan bagus. Yang kedua, saya merasa nyaman anak saya ditempatkan di Malaysia karena norma agamanya kuat. Norma agama kuat. Ya, jadi agama itu sangat penting agar anak kita tidak begitu jauh ya. Karena ini dunia akhir zaman. Iya. Jadi harus mencari tempat-tempat yang memang sisi agama itu kuat. Agar kita juga bisa lebih tenang melepaskan anak kita di negara lain. Yang ketiga itu tidak begitu jauh dari Medan. Tidak jauh dari Medan 45 ya. menit sudah sampai. Jadi prefer pilih mana nih Pak? Ke Jakarta atau ke Medan nih? Kalau misalkan pendidikan ke UI kan lumayan tuh Pak. Benar. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Bukan berarti Medan Indonesia ini tidak bagus pendidikan. Bagus. Cuman satu sisi kalau sudah kota-kota besar kan pergaulan. Benar. Harus sedikit ekstra. Iya. Jadi kita bisa fokus kerja, kita bisa nyaman kerja. Kalau situasi ruang lingkup anak-anak kita itu bisa terjamin. Di Malaysia juga ada uaknya. Oh, ada saudara, keluarga di sana ya, Keluarga di Pak. sana. Jadi agak sedikit bisa tenang lah. Karena sudah terbukti anak yang gede, alhamdulillah sudah lulus. Sudah lulus ya, Sudah Pak lulus, ya. ya. Oh, alhamdulillah. Baru tahun ini, Pak. Iya, Tahun ini. Rencananya ke depannya pengen bekerja di mana? Di Indonesia atau di Malaysia? Kemarin sudah ditawari di Malaysia, sama di Australia. Dia mau jaga bapaknya dulu. Wah, Masya Allah, luar Jadi biasa. dia mau di Medan jagain bapaknya, kerja nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah Pak, terakhir nih Pak, kira-kira satu kata untuk Malaysia boleh kasih tahu nggak Pak? Malaysia dan Medan seperti kakak beradik. Kakak beradik. Kakak beradik. Wah. Kita tidak jauh, kultur kita sama, lidah kita sama, beribadah kita juga sama. Kita kuatkan persaudaraan kita. Iya. Jadi kita adalah saudara, kita jaga kerukunan antar Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Berarti setuju ya Pak, Malaysia dan Indonesia satu rumpun ya Pak? Satu rumpun. Satu rumpun. Oke guys. Ya. Oke kalau gitu guys ya, thank you banget buat Bapak Ada satu ya. lagi nih di depan ini apa ini? Oh Saya lihat. iya. Nah ini Pak, ada parfum dari brandnya Firza ya, namanya Univir. Nah, Univir ya. ini brand memang ciptaan Firza sendiri, racik sendiri. Ini Belajar ngeraciknya di mana, tiba-tiba bisa punya inisiatif seperti ini. belajar Pak, belajar dari teman-teman yang sudah pernah. Iya. Jadi sebenarnya saya pribadi bercerita sebagai kepala daerah, terima kasih ya buat Firza sudah berani mempromosikan diri untuk melakukan usaha seperti ini. Untuk netizen Medan, coba silahkan gunakan parfum Univir ya. Ini parfum anak Medan.
kita anak Medan wajib kita gunakan. Untuk Oh. apa? Agar perekonomian di Kota Medan berputar di internal Kota Medan. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita, penguatan perekonomian, bisa perekrutan tenaga kerja, dan banyak hal-hal yang lain apabila ini sukses dan berhasil, hingga membangun Kota Medan menjadi satu kota yang penuh dengan anak-anak yang kreatif, anak-anak yang inovatif, anak-anak yang memang memikirkan Medan ke depan menjadi kota percontohan untuk Sumatera Utara. Terima kasih, Firja. Iya, Mudah-mudahan sama-sama sukses. Pak. Ya, Amin. Allah berkahi usaha, Amin. Allah sukseskan segala usaha ini dan menjadi satu produk kebanggaan Kota Medan. Amin, Terima kasih. amin. Makasih Pak buat Ya. supportnya. Siap. Nah, ini mungkin ada sedikit merchandise dari Firza ya. Iya. Untuk Bapak Oke. ya. Terima kasih Iya. Makasih banyak loh Pak untuk Terima kasih. waktunya ya. Udah mau datang, udah mau ngobrol sama Iya. Firza di sini, mengedukasi teman-teman di rumah juga. Iya. Kasih banyak Pak Ya, buat waktunya. kapan-kapan kita bisa podcast lagi Iya. dengan tema yang lain lagi. dengan Boleh. apa. Nah, untuk para keluarga besar Malaysia main-main ke Kota Medan, Main ke kota Medan. akan kita tes dulu makanan Medan mana lebih enak dengan makanan Malaysia. Wah. Insya Allah warga Malaysia akan rutin datang ke Medan. Wah. Saya siap mendampingi Heeh. untuk memperkenalkan produk makanan di Kota Medan. Terima Wah, kasih. dijamin ketagihan. Dijamin ketagihan. Tapi kalau bayar sendiri. Bayar sendiri ya. Iya. Oke. Kalau saya yang bayar cuma sekali aja. Oh iya. Oke guys ya, thank you banget buat Bapak ya yang udah mau luangin waktunya. Oke guys, kalau gitu ya, makasih banget buat kalian yang selalu hadir ya di setiap konten-konten Firza. Kalau gitu Firza dan Pak Aulia ya pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di konten-konten aku berikutnya ya guys. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bye-bye.